Selamat datang di Zakat Edu. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki aturan yang mengikat dari segi ilmu fikih. Salah satunya adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Zakat harus diberikan kepada orang yang memang benar-benar berhak menerimanya, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga menanggulangi kemiskinan. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Sedangkan orang yang menunaikan zakat disebut dengan muzaki. Muzaki adalah seorang umat muslim atau badan usaha yang dikenakan kewajiban berzakat atas kepemilikan hartanya yang telah mencapai nisab dan haulnya. Emang ada ya ayat Al-Quran yang mengatur tentang zakat? Ada dong. Tahu nggak kalau penerima zakat ternyata sudah diatur dengan jelas dalam Al-Quran loh. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yang kemudian disebut juga dengan asnaf penerima zakat. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk kepentingan di jalan Allah atau fi sabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Mau dong dijelasin tentang 8 asnaf penerima zakat? Boleh dong. Yuk kita pahami lebih dalam tentang 8 asnaf penerima zakat dan mari berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang-orang yang hampir tidak memiliki apa-apa, baik harta maupun penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau usaha, namun pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Golongan yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan juga mendistribusikan zakat. Amil merupakan pihak yang bertanggung jawab atas harta yang dizakatkan dan memastikan zakat disalurkan ke tangan yang tepat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan dukungan untuk memantapkan hati dan meneguhkan keimanannya, serta membantu stabilitas hidup mereka. Golongan kelima adalah rikob. Rikob adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Zakat diberikan kepada rikob untuk memerdekakannya dari jeratan perbudakan. Golongan ini mungkin saja sudah tidak relevan lagi karena praktik perbudakan telah dihapuskan. Yang keenam adalah gorim. Gorim adalah orang-orang yang terjerat hutang karena kebutuhan yang halal dan tidak mampu untuk membayarnya. Latar belakang hutang yang dilakukan oleh gorim ini umumnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga terpaksa berhutang meskipun tidak sanggup untuk membayarnya. Golongan ketujuh fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti jihad, dakwah, pendidikan, dan sebagainya. Golongan kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Mereka adalah musafir yang berpergian untuk menempuh hal-hal baik seperti mencari nafkah atau berpergian untuk berdakwah. Nah, itu dia 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Semua golongan memiliki urgensinya masing-masing terhadap zakat dan akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pendistribusian zakat akan tersampaikan kepada pihak yang tepat dan benar-benar membutuhkan. Semoga pembahasan kita kali ini membuat kita lebih paham kemana zakat akan disalurkan. Sampai jumpa di Zakat Edu selanjutnya.